Halo semuanya, kembali lagi di channel Isofgrid. Bersama saya Iwan Safrudin, dan di video kali ini kita akan belajar tentang pemrograman dasar. Di video kali ini kita akan membahas tentang tipe data. Tapi di sini kita akan menggunakan pemrograman dengan bahasa PHP. Oke, langsung saja. Di sini pastikan kalian sudah menginstal web servernya, kita menggunakan Apache, dan pemrogramannya kita menggunakan PHP. Kalau di Windows kalian bisa menginstal yang namanya SAM. Saya di sini menggunakan Linux Ubuntu. Oke, apa sih tipe data? Di sini kita akan membuka Google. Di Google kita tinggal mengetikkan PHP type data. Di sini kita mengetikkan PHP type data. Biasanya nanti di saya preferensi paling sering itu dari Witrischool lebih enak. Nah, tadi udah keluar ya. Variabel yang dapat ditampilkan atau dikembalikan yang tipenya itu berbeda-beda. Nah, di bahasa pemrograman PHP itu ada beberapa tipe data. Yang pertama ada string. String itu nanti untuk teks ya, tapi bisa berupa angka, misalkan nama, alamat, dan yang lainnya itu bisa menggunakan string. Integer itu untuk angka, bilangan bulat 1, 2, 3, 0, -1 itu integer, bisa dijumlahkan. Tapi kalau string itu nggak bisa dijumlahkan, misalkan nama ditambah nama, error, nggak bisa. Tapi kalau 1 tambah 1 berarti hasilnya 2. Float ini juga sama dengan double, tapi di pemrograman lain itu biasanya float sama double itu beda, tapi di sini nanti itu sama. Float itu untuk yang ada koma-komanya, misalkan 0,1, 1,2, dan yang lainnya. Kalau boolean itu nilainya hanya ada 2, benar dan salah, true atau false. Atau di sini kita bisa singkat 1 dan 0. 1 itu benar, 0 itu salah. Nah, untuk array, objek, null, dan resource ini nanti untuk yang lebih expert lagi. Di sini kita belajar 4 ini aja dulu. Oke, lanjut. Nah, ini misalkan contohnya. Oke, kita langsung praktekkan saja. Di sini saya sudah membuka VS Code. Saya mau membuat project baru. Saya mau file. Di sini ya, file, open folder. Di sini saya biasanya meletakkannya di var bbb.html. Kalau di Windows berarti ada di c/sum/htdocs gitu ya. Di sini saya akan membuat folder baru dengan nama pemdas gini ya, pemrograman dasar. Oh, udah ada. PD juga udah ada. Kita lengkap aja ya, pemrograman dasar. Grid. Oke, sudah dibuat. Kita oke saja. Berarti di sini pemrograman dasar sudah dibuat. Oke, di sini saya akan membuat file baru dengan nama tipe data.php. Nah, sudah ada ya. Di sini saya mau oke. Setiap script PHP itu diawali dengan kurang dari tanda tanya dan PHP seperti ini. Misalkan di sini saya ingin menciptakan sebuah string $nama sama dengan Iwan. Nah, ini berarti dia adalah sebuah string. Oke. Untuk menampilkannya kita bisa echo $nama. Untuk mengakses file ini kita akses dulu foldernya, biasanya di sini, yaitu localhost / nama folder yang sudah kita buat tadi, yaitu pemrograman _dasar. Seperti ini ya, localhost / pemrograman _dasar. Kita enter. Oh, tidak ada. Oke, mungkin saya salah tadi. Pemrograman pakai dash atau strip, bukan underscore. Oke, di sini kita ganti underscore-nya, kita ganti menjadi dash kayak gini ya. Masih nggak ada juga. Pemrogram. Pemrogram. Ini kita ya gak apa-apa, pemrogram dasar sementara, nanti kita rubah ya. Pemrogram dasar gini. Nah, ini sudah ada satu file. Kalau kita klik, nah, pastikan kalau kita membuat file itu jangan ada spasinya. Kalau ada spasi itu nanti spasinya itu di sini dirubah ya.
jadi jelek. Nah, ini dia menampilkan Iwan. Nah, ini adalah string Iwan. Misalkan di sini kita punya alamat sama dengan Jepara, Jawa Tengah. Selalu akhirnya dengan titik koma. Jika tidak ada titik koma, maka dia akan error. Tuh, kurang ya. Oke, kita jalankan lagi. Masih Iwan. Kenapa alamat tidak keluar? Karena tidak kita tampilkan. Untuk menampilkan kita bisa menggunakan itu, echo ya, $alamat. Kita jalankan, akan menjadi satu karena tidak kita beri pemisah untuk keduanya ini. Untuk memberikan pemisah, kita bisa menggunakan echo BR, break ya, istilahnya break, itu nanti dia akan pindah ke bawah. Nah, alamatnya Iwan, Jepara, Jawa Tengah. Nah, inilah string. Selanjutnya itu ada integer. Nah, ini break untuk integer, yaitu, nah ini integer itu dimulai dari minus ini sampai plus ini 2 miliar ya. Minimal ada 2 digit, tidak punya koma-koma tadi, bisa positif dan negatif. Oke, bisa itu. Nah, misalkan ini untuk mengecek ini integer, kita bisa menggunakan vardam ya. Oke, di sini kita mau buat lagi $angka sama dengan 12. Misalkan di sini kita mau tampilkan vardam $angka. Oke, koma, save. Kita akses ini lagi, kita jalanin. Oke, ada in 12 berarti integer. Oke, kita kasih BR dulu. Nah, kita juga bisa nih yang nama ini, misalkan kita kasih vardam kurung tutup, kita jalanin. Nah, string ada 4 digit panjangnya, integer 12. String 4 ini maksudnya ada 4 ukurannya 4 ya, 1 2 3 4. Kita cek yang ini, yang alamat, nanti ukurannya juga bisa beda. Kenapa untuk string itu dipermasalahkan atau diungkit-ungkit panjangnya? Karena ini berhubungan dengan memori. Semakin banyak karakternya, maka dia semakin banyak makan memori. Tuh, ada 18. Kalau integer kok gak ada? Karena integer mau panjang mau dikit ukurannya tetap sama. 11 ya, harusnya 11 digit ya. Jadi kalau lebih dari 11 digit gak bisa, kurang dari 2 digit juga tetap panjangnya 11 kayak gitu. Bukan panjangnya 11 ya, tapi emang memori yang dialokasikan itu 11. Memori itu untuk yang di mana sih? Memori itu RAM ya. Laptop atau komputer kalian itu RAM-nya ada berapa, yaitu yang digunakan. Nah, ini untuk yang integer. Selanjutnya kita ada float. Nah, float ini belum jangan ke float dulu ya. Di sini integer kita buktikan kita bisa membuat penjumlahan di sini. Misalkan saya ingin menjumlahkan ya. Echo $angka plus $angka. Berarti angka itu berapa? 12. 12 tambah 12 nanti hasilnya berapa? Kita cek. 24. Kalau angkanya rada sulit gimana? Yang lebih susah, misalkan angkanya itu 1945 ditambah 1945. Nah, ini 3890. Dia bisa ngitung secepat itu gitu ya. Kalau pengurangan bisa 0 karena dikurangi dirinya sendiri, kecuali ini dikurangi 20 misalkan. Nah, dikurangi 20 sisa 25. Atau dikali itu pakai bintang ya. Nah, karena bukan X seperti ini, karena X seperti ini, X itu kan masuknya di alfabet itu udah masuk ke dalam string, tuh error.
Syntax error karena X itu masuk di alfabet, jadi maksudnya di bintang. Kalau pembagian juga tidak titik dua seperti ini, karena titik dua ini juga termasuk masuk di bahasa ini ya, untuk inilah komponen direktif sama if nanti. Tapi di sini kita bisa menggunakan garis miring, garis miring untuk pembagian atau per gitu ya. Nah, dapatnya ini 97,25. Padahal ini integer, tapi ketika di bagi 20 dia otomatis sudah menjadi float. Seperti itu ya. Oke. Enaknya di PHP seperti itu, jadi dia selalu bisa fleksibel, bisa berubah gitu kan. Kecuali kita tentukan di depannya dikonversi langsung menggunakan integer, misalkan ini ada. Nah, di sini supaya dia nanti outputnya integer, maka di sini kita buat seperti ini, langsung dikonversikan ke dalam integer. Oke, kita jalankan. Harusnya 97,25, nanti dibulatkan 25 itu di bawah 5 kan, berarti dia akan masuknya ke 97 biasanya. Masih. Oke, sorry. Integernya maksudnya di sini yang angka berarti ya. Kita hasil sama dengan ini. Nah, echo hasilnya yang kita bulatkan ke integer. Nah, 97, hasilnya 97. Nah, kalau float berarti kita bulat misalkan 1,5. Echo dolar bulat 1,5 karena kita nggak punya BR di sini. Cara ngopi ini ya, Ctrl Shift D untuk pindah ke bawah, Ctrl Shift atau ALT. Kalau soalnya ini sudah terintegrasi dengan Sublime Text. Nah, 1,5. Nah, itulah perbedaannya string, integer, dan float atau double. Yang terakhir yaitu ada boolean. Pilihan sama dengan true. Nah, ini berarti boolean. Kita kasih var dam. Oke, kita kasih BR dulu biar bool. True, bool itu berarti boolean ya. Misalkan true ini kita kasih angka 1, jadinya integer. Kalau false, nah false. Nah, ini nanti gunanya untuk di logika ya, if dan yang lainnya itu nanti. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat coding dan selamat mencoba.